Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Dara Fitria Syarif. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku. Buat teman-teman yang baru gabung, yang baru ketemu sama channel aku ini, salam kenal ya. Jadi ya, ini adalah channel sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga, dimana isi konten ini bukan hanya kegiatan di dalam rumah, tapi juga kegiatan di luar rumah seperti kuliner, traveling, dan yang terakhir aku share itu adalah tentang umroh mandiri. Masya Allah, alhamdulillah dari situ aku banyak tambah temen ya. Bahkan sampai follow dan DM ke Instagram. Ternyata banyak banget teman-teman yang pengen umroh mandiri tapi nggak tahu caranya, dan setelah aku share pengalaman aku kemarin gitu, mereka jadi tahu gitu step by stepnya. Bahkan sampai ada yang udah di tanah suci dengan bermodalan apa sih, ngelihat video aku gitu. Masya Allah, aku bener-bener terharu banget, di luar ekspektasi banget. Mudah-mudahan apa yang aku share itu kasih manfaat dan bisa jadi amal jariah buat aku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya karena dulu pun aku sebelum berangkat umroh mandiri itu cari informasinya di YouTube teman-teman. Jadi benar-benar setiap hari itu kerjaannya nonton YouTube orang-orang yang umroh mandiri, caranya step by stepnya. Bahkan aku tontonin semua channel-channel YouTuber atau konten kreator yang tinggal di Mekah dan Madinah gitu. Aku lihat kayak berasa apa ya, berasa umroh virtual gitu ya. Jadi pas di sana tuh Masya Allah banget gitu, udah kayak udah pernah ke sana padahal cuman lihat di YouTube doang gitu. Jadi dari situ aku ikut buat video juga, aku share pengalaman aku dengan niat bisa membantu orang-orang yang sama kayak aku gitu, cari informasi untuk pergi ke tanah suci tanpa travel gitu. Ya pokoknya nggak akan ada habisnya deh kalau kita ngomongin tanah suci itu ya. Bawaannya rindu terus, walaupun udah pernah ke sana malah rasanya tuh semakin rindu. Iya nggak sih teman-teman? Aku pikir setelah ke sana, dan alhamdulillah Allah izinkan aku di sana selama 26 hari gitu kan, rindunya tuh bakal berkurang gitu setelah pulang gitu kan, karena udah pernah ke sana. Tapi ternyata malah sebaliknya. Jadi kita tuh berangkat membawa segudang doa dan pulang hanya membawa satu doa, yaitu ya Allah, panggil lagi gitu, undang lagi aku ke tanah sucimu Mekah dan Madinah. Mudahkanlah aku ke sana kembali ya Allah dalam waktu yang cepat gitu ya, karena memang malah semakin rindu gitu. Ya mudah-mudahan kita selalu dikasih kemudahan untuk bisa ke tanah haram, ke Mekah, ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Ini tuh aku habis selesai live tok ya teman-teman. Di video sebelumnya aku juga udah pernah cerita, jadi aktivitas aku tuh nambah. Aku juga coba jualan di tok, alhamdulillah banyak peminatnya. Dan ini setelah selesainya ya teman-teman, harus diberesin lagi, dilipetin lagi biar enggak berantakan kayak kapal pecah. Padahal live-nya itu cuma 1,5 jam. Tadi itu aku mulai jam 2, selesai jam 3:30. Tapi afternya itu Masya Allah PR banget sih ini. Mana semua dikerjain sendiri. Tapi kalau kita enjoy, jadi happy aja gitu ya, walaupun capek juga. Jadi baju-baju tadi itu yang aku lipat lagi, aku gantungin lagi baju yang belum sempat terjual. Dan ini aku lagi packing. Alhamdulillah ini adalah baju-baju yang sudah terjual. Ini aku packing sekalian aku samain lagi ya teman-teman. Takutnya salah kirim gitu kan. Karena juga ada yang minta pembayarannya lewat toko oren gitu. Jadi kalau lewat toko oren tuh kita bikin linknya dulu, jadi langsung bisa check out si pembelinya. Nah ini aku
sekalian cek lagi nama pembelinya, terus juga sama barangnya, sama bajunya, terus pembayarannya lewat mana gitu. Ya mudah-mudahan bisa konsisten ya, karena yang susah itu memang menjaga konsistensi ya teman-teman. Apalagi aku tuh orangnya mudian, kadang lagi semangat banget, kadang kalau lagi mager ya mager gitu. Padahal banyak banget kemarin juga yang nanyain, karena beberapa hari itu kemarin aku nggak live kan, banyak juga yang nanyain kapan live lagi gitu, terus live lagi tuh setiap hari apa. Ya sayangnya aku nggak ada jadwal ya setiap hari apa, jadi masih semaunya aja gitu. Please jangan ditiru ya teman-teman, ya gimana lagi gitu. Kadang juga aku udah bikin jadwal, pokoknya aku live harus setiap Senin, Rabu, Jumat, tapi pada prakteknya tuh kadang suka ya susah banget gitu ngelawan kemagerannya itu. Walaupun yang nggak selalu mager juga sih, kadang juga ada kegiatan lain yang nggak bisa aku nge-live saat itu gitu, karena harus apalah, harus inilah gitu. Ya dijalanin dulu aja ya teman-teman. Ya nggak terasa ini udah jam 8 malam, padahal tadi itu live-nya cuma sebentar, 1,5 jam aja. Mulai jam 2 siang, selesai jam setengah 4 sore. Tapi setelah live-nya itu lumayan menyita waktu ya. Ini tuh aku selesai jam 11 malam loh. Karena setelah live-nya itu kan harus beresin lagi baju-bajunya yang belum sempat terjual, dilipetin lagi biar nggak kayak kapal pecah gitu kan. Terus juga ngerekap, dan yang terakhir packing gitu. Dan di sela-sela packing ini anakku lagi murojaah setoran hafalan Al-Qur'annya, karena mau ada eksam dimana ujiannya itu ujian lisan. Pengujinya itu dari luar sekolah, jadi bukan guru sekolahnya, melainkan guru dari cabang lain gitu. Yang diujikannya itu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Al-Qur'an. Makanya setiap malam wajib murojaah setoran hafalan Al-Qur'annya biar nggak lupa gitu. Mudah-mudahan ujiannya dikasih kemudahan dan kelancaran, amin. Selesai murojaah, dan ini juga sudah selesai packingnya ya teman-teman. Sekarang mau disusun aja, karena udah jam 11 malam, gak terasa banget. Ini aku mau siap-siap untuk istirahat. Tapi sebelumnya ini aku mau rapihin dulu biar besok pagi gak berantakan dan siap dikirim, dan juga cetak label atau ngeprint label gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah ini pagi harinya. Ini tuh sebenarnya aku udah bangun dari subuh, cuman leleh-leleh karena capek. Jadi ini aku baru turun ke bawah, baru bukain jendela bawah, dan juga baru beresin dapur karena semalam belum sempat diberesin, belum sempat cuci piring gitu. Ini juga ada makanan sisa semalam, alhamdulillahnya masih bagus ya. Ini aku mau masukin ke kulkas aja. Jadi nanti tuh jam 10 aku mau ke sekolah anakku, yang aku bilang itu anakku mau ujian. Jadi hari ini ujiannya, dan dengan dihadiri atau disaksikan langsung oleh kedua orang tua. Jadi orang tuanya lihat langsung anaknya diuji gitu. Benar-benar menguji mental anak juga ya. Udah mah deg-degan gitu kan, pengujinya dari luar ditambah diliatin juga sama kedua orang tua. Jadi pressure-nya tuh benar-benar 2 kali lipat katanya ya. Mudah-mudahan dikasih kemudahan dan kelancaran. Oke, ini aku cuman bersihin dapur aja ya teman-teman, bersihin meja makan, bekas makan, terus juga bersihin kompor gitu. Kayaknya enak aja kalau misalnya lihat dapur bersih gitu, ditinggalinnya juga enak, karena kan di dapur tuh kayak jangan sampai ada banyak makanan atau tertinggal makanan gitu yang menyebabkan bau atau bahkan mengundang kecoa atau bahkan tikus gitu ya. Jadi sebisa mungkin sih dapur itu kalau mau ditinggalin selalu rapih gitu.
Dan lanjut abis lap-lap ini aku nyapu karena banyak remah-remahannya. Ini aku videoin ya pas nyapu aja, ngepelnya nggak aku videoin karena buru-buru ya teman-teman. Aku mau siap-siap untuk ke sekolah anakku gitu. Dan setelah ini juga aku mau lanjut ke Bogor teman-teman. Jadi nanti setelah dari sekolah tuh nggak pulang lagi ke rumah tapi langsung ke Bogor. Dan ini udah semuanya udah selesai, udah siap-siap dan kita mau berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir wala tu'asir. Semoga ujiannya dikasih kemudahan dan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ini sudah sampai di sekolah. Untungnya aja deket ya dari rumah, cuman 15 menit. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi ini tuh udah selesai ujiannya. Sebelum pulang foto dulu buat kenang-kenangan. Tadi nggak sempet ambil video, apalagi pas ujiannya itu aku menjaga konsentrasi anaknya ya, karena kita kan duduknya deketan gitu. Jadi takutnya kalau di videoin anaknya ngeblank gitu kan, kasihan juga. Jadi ya udahlah, fokus aja tadi ngeliatin anaknya ujian. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, Allah kasih kemudahan, kelancaran. Happy banget sih semuanya berjalan dengan lancar. Aku selalu bilang sih kalau kita belajar dengan maksimal itu pasti hasilnya juga akan baik gitu. Kalaupun kita udah belajar dengan maksimal tetapi hasilnya kurang maksimal, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu gitu prosesnya dan kita hargai setiap proses yang dia lakukan gitu. Ketimbang malas belajar, pengennya main terus, tahu-tahu hasilnya jelek, itu mah harus dikasih tahu ya, harus dinasehatin alias dimarahin gitu. Oke, lanjut ini dari sekolah. Katanya pengen makan, lapar. Jadi kita makan dulu. Apa yang dia mau kita turutin. Hitung-hitung kasih rewards gitu kan. Dan katanya pengen beli buku di Gramedia. Ya udah kita turutin juga. Biar lebih semangat lagi gitu belajarnya kan. Iya, biasanya kalau terkait dengan sekolah tuh antara dua sih, rewards atau gak punishments. Ya nggak jauh dari itu. Kalau misalnya kasih hasil yang baik, nilai yang bagus gitu, pasti akan dikasih rewards. Tapi kalau sebaliknya, ya punishmentnya paling jam mainnya dikurangin, jam main gamesnya gitu kan dikurangin. Dan alhamdulillah sih berpengaruh gitu ya. Karena kan masing-masing anak beda-beda ya teman-teman, beda-beda cara mendidiknya gitu. Kalau anakku sih ya kayak gitu, reward dan punishment. Dan alhamdulillah permintaannya pun yang masih terjangkau gitu, seperti buku karena dia senang banget baca buku. Dan kalau mainannya tuh senengnya mainan Gundam gitu. Alhamdulillahnya Gundam juga kan bisa untuk mengasah otak ya, karena dia kan merakit gitu. Jadi masih ada edukasinya. Tapi biasanya kalau Gundam itu di momen-momen tertentu yang tingkat pencapaiannya itu lebih sulit. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya kegiatan yang bisa aku share. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan gitu atau yang kurang sependapat. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.